Gila, mahasiswa bisa nipu sampai 63 miliar. Gimana kalau udah jadi sarjana ya? Simak videonya sampai akhir agar kalian jadi ngerti. Walau sudah banyak kasus tentang investasi bodong, tetap aja terus makan banyak korban. Ya, ini jadi kebiasaan masyarakat yang gampang digoda, diiming-iming, ya akan dapat uang lebih banyak kalau mereka mau investasikan uangnya. Tapi bohong. Nah, ini seperti kasus investasi yang terjadi di Kalimantan Timur 2021 lalu. Jadi ada mahasiswi yang inisialnya DM ya, usianya baru 24 tahun. Ya, dia ditangkap polisi karena diduga jadi otak penipuan investasi online. Bahkan di kasus ini, mahasiswi ini dilaporkan meraup puluhan miliar rupiah. Pada November 2021, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membeberkan pengungkapan kasus investasi bodong ini. Jadi tawaran investasi yang dilakukan DM melalui akun investasi bodongnya bernama Investasi Bizi dan Arisan Bizi sama Bizi Dewi. Ya, dia menyebarkan ini melalui media sosial dan grup WhatsApp. Gampang banget pokoknya. Si DM menjalankan investasi legal melalui aplikasi ya yang jumlah anggota atau nasabah itu sampai 900 orang. Diperkirakan kerugiannya itu sampai 63 miliar. You serious? Nah, pengupahan kasus ini berawal dari adanya laporan polisi atau pengaduan ya tahun 2021 di sekitar bulan Juni. Setelah ditindaklanjuti didapati fakta bahwa tidak hanya satu korban, tapi ada 900 orang yang tersebar di seluruh Indonesia yang ikut jadi korban. Selamat, Anda kena prank. Nah, tapi yang dilakukan pemeriksaan itu memang baru hanya 33 orang yang jadi perwakilan. Ini anak pinter banget ya bohongin orang banyak. Dalam menjalankan aksinya, mahasiswi di Brau ini menawarkan investasi yang dibagi dalam 15 slot. Masing-masing nilainya bervariasi, ada 300.000 sampai 1,5 juta per slot. Korbannya itu diiming-iming keuntungan senilai 25 sampai 70% hanya dalam waktu 15 sampai 25 hari kerja. Itu kan pendek banget ya. Siapa yang nggak tergiur? Kerja udah capek-capek ya. Ini ada dapatnya gampang banget. That was easy. Nah, semua investasi ini dikelola dimasukkan dalam beberapa nomor rekening yang memang dimiliki oleh si DM ini. Kemudian ia menarik dari para investor tapi tidak mengembangkan untuk usaha lainnya. Jadi uangnya kayak puter-puter aja, kayak lobang, tutup lobang. Ya. Jadi dia ngasih keuntungan kepada investor lama dari uang yang baru. Ini udah benar-benar skema Ponzi banget. Karena udah muter gitu ya, udah bingung sendiri akhirnya dia. Investasi dimulai dari pertengahan 2020 ya, mulai banyak konsumennya di Januari 2021, bahkan ditutup di bulan Mei 2021 karena sudah nggak ada lagi yang bisa diputer gitu ya. Ini DM nih kayaknya udah bingung, udah janji sana sini, dan bisa jadi dia pun saat itu udah nggak pegang uang, nggak punya aset lagi karena uangnya dibagikan juga kepada investor-investor yang lama. Investor baru nggak dapat apa-apa. Ya, akhirnya dia dikenakan sanksi 15 tahun penjara ya atas tindak pidana penipuan, pencucian uang, dan juga undang-undang ITE. Yang miris menurut Polda Kaltim, ketika akan dilakukan penyitaan hanya tersisa uang 150 juta, terus ada 1 mobil, 2 kalung emas, 3 cincin emas, gelang emas, 6 ponsel, 1 laptop, tas, kamera ya. Nggak banyak lagi lain yang signifikan, nilainya juga nggak besar gitu ya.
jauh di bawah nilai investasi yang terkumpul. Nah, diduga ada oknum lain selain DM ini, yaitu si A. A ini berperan sebagai pihak yang memberi laporan kepada DM. Jadi memang sistemnya jadi mirip MLM. Si A nanti melaporkan kepada DM, kemudian cari terus investor-investor baru yang berminat untuk membeli slot yang ada pada DM. Ya, akhirnya polisi juga melaporkan ke PPATK ya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, untuk melacak dari mana aliran dananya. Apakah nanti akan ada yang mengalir ke pihak lain, ke keluarga, orang terdekat, pembeli aset dan lain-lain ya. Karena upaya untuk recovery atau pengembalian aset kepada korban ini juga penting untuk dilakukan. Oke, Sobat BP, kasus investasi bodong seperti ini selalu memakan korban. Jumlahnya juga mulai dari yang kecil-kecil. Makanya kalian harus mulai belajar. Ya, buka, melek, jangan mudah tergiur. Lihat nipuan investasi kayak gini nih terlihat sangat meyakinkan di awal, tapi akhirnya mulai terseok-seok. Pahami tentang bisnis modelnya ya, dari mana keuntungan didapat dan bagaimana pembagiannya. Nilainya cukup rasional atau tidak? Kalau terlalu too good to be true, terlalu kelihatan bagus banget, Anda patut curiga ya. Mulai pahami modus penipuan seperti ini supaya nggak mudah terkecoh ya. Makanya tingkatkan literasi keuangan kalian dan jangan mau atau jangan sampai terjebak ketipu kasus-kasus seperti ini lagi ya. Oke, kalau video ini bermanfaat silahkan di-share kepada teman-teman kalian agar semuanya terhindar dari kasus kayak gini dan jadi ngerti.